Bu, udah siap Bu? Ya. Kalau masih ngobrol, belum saya lanjut nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Yang kita hormati, yang kita muliakan, al-mukarram wal muhtaram, guru kita semua yang insyaallah nanti akan memberikan tausiah kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan kemanfaatan yang besar dan tentunya bisa kita amalkan. Kiai Haji Dr. Anas Al-Aslan Dahlan MAG, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, diberkahkan hidupnya dunia wal akhirah, diluaskan rezekinya, dan senantiasa Allah berikan rahmat untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati imam besar, imam tetap Masjid Jami Al-Ittihad, Bapak Haji Jumli, mudah-mudahan beliau diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua DKM Masjid Al-Ittihad Bapak Bambang Hermanto, yang juga mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir batin, diluaskan rezekinya, dan senantiasa diberikan keistiqomahan dan kekuatan dalam membimbing jamaah dalam syiar di Masjid Jami Al-Ittihad ini. Dan para pengurus yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh pengurus Masjid Jami Al-Ittihad. Mudah-mudahan semua pengurus Masjid Al-Ittihad di Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Lurah Binong ya Pak? Binong yang juga alhamdulillah hadir pada kesempatan malam hari ini dengan kesibukan beliau, tapi masih menyempatkan untuk hadir dalam rangka undangan. Bukan undangan dari kita saja, tetapi undangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah Babinsa juga alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan hari ini, malam hari ini. Kemudian Bapak Haji Mahartanto selaku Ketua Yayasan Al-Hikmah, yang alhamdulillah tadi kita sudah saksikan bersama, telah berusaha mengumpulkan dana untuk menyantuni anak yatim setiap bulannya. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, nyari kayak Bapak Haji ini susah lah Bu. Ya, susah. Orang yang peduli udah sepuh tapi masih peduli sama anak-anak yatim. Ya. Kalau sekarang alhamdulillah dimudahkan dengan WA. Jadi tadi cerita dari Wonosobo, dari mana? Paling jauh teman beliau kontak mau ikut bergabung gak di santunan di masjid ini. Ya. Tapi dengan begitu Allah gerakan, Allah berikan hidayah, akhirnya transfer. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan sudah 5 tahun berjalan santunan ini setiap bulan, mudah-mudahan terus istiqomah beliau ya untuk menyantuni anak yatim. Wasilah beliau, anak-anak yatim di daerah sini bisa disantuni setiap bulannya. Juga seluruh jamaah Masjid Al-Ittihad
Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu-satu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan lahir dan batin, diluaskan rezekinya, anak-anaknya disoleh dan solehahkan, yang punya hutang mudah-mudahan dilunaskan hutang. Paling kencang. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Ittihad, tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita diundang oleh Rasulullah SAW, walaupun ini sudah akhir ya, sudah pamungkas, tapi alhamdulillah walaupun begitu kita tetap melaksanakan Maulidur Rasulullah SAW dalam rangka mengagungkan daripada kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak sekalian, malam ini kita patut bahagia. Walaupun tadi yang kenceng aminnya saat saya mendoakan mudah-mudahan lunas hutangnya malam ini ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan dengan begitu, dengan kita mengikuti atau menghadiri Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam malam hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebahagiaan kepada hati kita. Senantiasa Allah bahagiakan kita dunia wal akhirat. Tadi sudah saya sampaikan, Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi, dengan fadl Allah, dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fabizalika falyafrahu, dengan fadl Allah, dengan rahmat Allah, falyafrahu, kita disuruh bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, Ibu, suara saya jelas Bu? Jelas. Insya Allah jelas ya, walaupun ada yang masih bikin arisan di belakang ya. Dengan fadl Allah dan rahmat Allah, dengan turunnya Al-Quran sebagai pedoman kita, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pilihan agama yang terbaik untuk kita. Wa bi rahmatihi, dilahirkan Rasulullah SAW sebagai panutan kita, sebagai rahmat lil alamin untuk seluruh alam. Maka kita malam ini patut merasa bahagia. Bagaimana ekspresi kebahagiaan kita malam hari ini? Salah satunya dengan dibacakannya salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sebelum acara ada baca berjanji gak Pak? Ada. Sebetulnya peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana kita merasa bahagia supaya lebih kenal dengan Rasul, maka perbanyaklah membaca Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ekspresi kebahagiaan kita diantaranya membacakan Maulid Tiba, membacakan Maulid Berjanji, kemudian Maulid apa lagi? Simtud Duror, ya, Burdah, dan banyak lagi para ulama sudah mengarang sejarah Nabi Muhammad SAW dari mulai lahir sampai dengan beliau wafat. Diceritakan di situ bagaimana Rasulullah SAW dalam kehidupannya, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, diceritakan di maulid-maulid yang dikarang oleh para ulama. Bu, dulu zamannya Rasulullah SAW, kita mau bertemu dengan Rasul itu, sahabat-sahabat Rasul dulu ingin ketemu dengan Rasul mudah. Dia keluar rumah, sholat di Masjid Nabi, bertemu dengan siapa? Dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa langsung belajar sama beliau. Sekarang Nabi kita sudah tidak ada.
Bagaimana kita bisa mengenal Rasulullah SAW? Mengenal akhlaknya, bagaimana ucapannya, bagaimana beliau jadi pemimpin, bagaimana beliau itu jadi pemimpin rumah tangga dan lain sebagainya. Untuk kita kenali, untuk kita ketahui seperti apa sosok Rasulullah SAW ini, maka di mana dibacakan Maulid Nabi SAW, disitulah kita bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian semua Rasulullah SAW sebagai utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, min anfusikum, dari golongan kalian semua. Rasul sudah wafat, tapi saat kita membacakan maulid-maulid beliau, entah itu berjanji, entah itu deba, entah itu sintu durau dan lain sebagainya, maka disitulah Nabi SAW hadir untuk apa? Untuk berjumpa dengan umatnya. Azizun alaihi ma'anittum. Rasulullah SAW semasa hidupnya beliau memikirkan bagaimana umatnya, bahkan di akhir hayat beliau yang disebutkan oleh beliau adalah kita sebagai umatnya. Ummati, ummati, ummati. Kalau kita sekarang yang sudah mau wafat, yang dipanggil siapa? Anaknya yang paling tua kumpul, saudara-saudara kumpul, anakku semua kumpul. Apa yang dibicarakan? Titip ya, nanti rumah ini jangan kamu jual, sawah ini jangan kamu jual, ruko ini jangan kamu jual. Kenapa, Pak? Punya orang Cina. Yang dibicarakan apa? Harta. Tapi Nabi SAW yang ditakutkan, yang beliau amanatkan adalah, yang beliau sebutkan adalah ummati, ummati. Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam rangka memuliakan baginda Rasulullah SAW, yang kita tahu maulid hari ini, malam hari ini, Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang sempurna. Betul nggak? Betul nggak, Bu? Bagaimana kita bisa tahu bahwa Nabi SAW adalah makhluk yang sempurna, manusia yang sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai catatan kita, Nabi Muhammad SAW basyarun la kal basyari. Manusia tetapi tidak sembarang manusia. Jadi sifat kemanusiaannya sama dengan kita. Kita berkeringat, Nabi pun berkeringat. Nabi meludah, kita pun meludah. Tapi ludahnya Nabi beda dengan ludah kita. Ludahnya Nabi bisa menjadi obat. Ya. Jadi kisahkan pada masa itu Nabi SAW mau hijrah ke Madinah, rumahnya dikepung oleh Satpol PP. Satpol PP-nya Quraisy. Rumahnya dikepung. Di rumah cuma ada 3 orang. Nabi SAW, Sayyidina Ali dan Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi SAW kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, nanti malam aku akan berangkat sama Abu Bakar. Kamu gantikan tempat tidurku, karena yang diincer, yang mau dibunuh aku." Apa kata nak Sayyidina Ali? Sayyidina Ali ini pemuda yang soleh. Jawabnya Sayyidina Ali, "Siap Rasul, nyawaku menjadi taruhannya." Sayyidina Ali pemuda yang soleh. Saat dikasih instruksi sama Rasul, beliau siap, bahkan nyawa pun jadi taruhannya. Beda kalau anak yang pintar. Kalau anak yang pintar,
Sayyidina Ali, nanti malam aku akan berangkat. Kamu jagain, kamu tunggu rumah, kamu gantikan tempat tidurku. Jawabnya orang pintar apa? Anak yang pintar. Nggak seperti anak yang soleh. Kenapa saya? Abu Bakar aja agak tuaan. Ya, jadi inilah jawaban Sayyidina Ali. Malamnya Rasulullah SAW berangkat dengan Abu Bakar Siddiq di tengah-tengah kerumunan Satpol PP-nya Quraisy. Beliau bisa kabur, bisa lolos. Di tengah perjalanan Rasulullah SAW istirahat dan sembunyi di satu gua. Tapi sebelum masuk gua, Abu Bakar Siddiq bilang, Rasul jangan dulu masuk, nanti saya dulu yang masuk. Kenapa? Nanti kalau ada apa-apa, Rasul yang kena. Saya duluan. Jadi kalau ada hewan buas dan lain sebagainya, saya dulu yang kena. Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasulullah SAW. Abu Bakar bersihin, ya, gua-gua itu dibersihkan oleh Abu Bakar sampai bersih. Kemudian setelah bersih sudah dinyatakan aman baru masuk ke gua untuk istirahat. Rasul melihat Abu Bakar As-Siddiq itu mukanya pucat. Kata Nabi SAW, wahai Abu Bakar, la tahzan, jangan bersedih. Saya nggak sedih Rasul. Wala takhaf innallaha ma'ana, dan jangan takut, Allah bersama kita. Saya nggak takut Rasul. Lah itu kenapa mau kamu pucat? Ini digigit kala jengking. Kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Sini tanganmu. Rasul lihat tangannya, kemudian di saat itulah Rasul meludahi tangan Abu Bakar As-Siddiq. Seketika gigitan kalajengking atau sengatan kalajengking tadi yang di tangannya bengkak langsung hilang dan sembuh. Ludahnya siapa? Ludahnya Rasul. Coba kalau ludah kita yang ada makin bengkak, itu ludahnya Rasul. Yang kedua, sifat kemanusiaan yang seperti kita miliki, keringat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keringatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu harumnya seperti minyak misik. Istrinya Siti Aisyah saat Nabi pulang dari luar kemudian pulang ke rumah, Siti Aisyah ciumin badan Rasulullah SAW. Siti Aisyah ciumin keringat Nabi. Coba ibu praktekin. Kalau memang ibu ngaku ngikutin sunnah Rasul. Kalau lakinya pulang dari kerjaan, entah itu maghrib, jam 7 Isya atau malam, ibu cium keringatnya, bawa apek. Kemudian saking harumnya, kalau ada laler nempel pun merosot, ya. Tapi kalau keringat kita laler nempel, nyarang. Jadi sifat kemanusiaannya sama seperti kita, tapi bukan sembarang manusia Rasulullah SAW yang kita maulidkan malam hari ini. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW ini, beliau kalau berjalan, nih bapak-bapak nih sekarang, kalau berjalan itu selalu di belakang, mohon maaf, janda. Tapi bukan mau melihatin pinggangnya dan lain sebagainya. Apa tujuannya? Jandanya nenek-nenek, Bu. Ya. Apa tujuan Rasul seperti itu? Beliau hormat kepada orang tua. Kalaupun ada apa-apa, ya, nenek ini jatuh, Rasul melihat bisa ditolongi. Nah, kalau kita, bapak-bapak, ya, ada janda jalan, kita ngikutin di belakang. Di belakang apa di sampingnya tuh, ya. Jadi itulah kemuliaan akhlak Rasulullah SAW yang senantiasa kita ceritakan terus di setiap kita memperingati Maulid Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita patut bahagia dengan dilahirkannya atau dengan acara Maulid Nabi SAW
Mudah-mudahan ekspresi kebahagiaan yang kita rayakan malam hari ini mengundang wasilah dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita mendapatkan rahmat dari Allah, juga syafaat Rasulullah SAW nanti di yaumil qiyamah. Tentunya kita diakui sebagai umatnya Nabi SAW yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak akan panjang lebar karena nanti guru kita semua yang akan memberikan nasihat yang lebih panjang lebar, ya, entah itu sampai jam 12 kayak. Ya, ibu-ibu siap sampai jam 12 katanya? Siap ya. Nanti ibu-ibunya siap duduk sini, Pak Kiainya pulang. Dan mohon doa juga. Setelah ini saya pakai mohon pamit duluan. Saya mau langsung ke Lampung bersama teman-teman IDMI, sama juga yang mau palingan di Maulid terus ke Lampung. Doakan saya mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan syiar kita, syiar dakwah kita ke negeri seberang mudah-mudahan disambut baik dan juga membawakan wasilah turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan walaupun tidak banyak, mudah-mudahan itu menjadi bekal kita di setiap merayakan Maulid Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa memetik hikmah dari apa yang diceritakan daripada maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.